Saya bukan hanya menantang Anda, Pak, sekaligus 3 sama muridmu, bersama dengan Esra Soru, MYM, dan juga bersama dengan Deki Ngandas. Bukan hanya Bapak yang saya tantang. Iya, dengar ya, dia bilang, bukan hanya Bapak yang saya tantang, tapi saya tantang bersama 3 muridmu. Ini pernyataan yang luar biasa ya. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah di bawah naungan Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana pendeta MYM ditampar Sofiatul kiri kanan. Yang tadinya pendeta MYM membela memuji-muji ya Sofiatul, karena mungkin beliau tidak tahu siapa Sofiatul. Sebenarnya tahu lah beliau ini, tapi mungkin tidak mengikuti secara rutin gitu ya, sehingga mulutnya Sofiatul itu macam comberan tuh beliau kurang pahami mungkin ya. Nah, beliau semalam ya sore beliau live itu memuji-muji Sofiatul. Terus menyerang-nyerang Edis, memuji-muji Sofiatul. Nah, begitu tengok video yang dimana sifat aslinya Sofiatul itu nampak ditonton oleh beliau, langsung beliau tuh maki-maki, beliau marah besar. Nah, ini menjadi menjadi lelucon tersendiri ya. Karena apa? Pendeta Mel Atok pun bakal diserang juga sama Edis ya, yang dimana pendeta Mel Atoknya adalah mentor dari Edis itu sendiri. Nah, terus pendeta Esra Soru ya kan, itu memuji-muji Edis. Nah, setelah itu gantian Edis menyerangnya, ya akhirnya pendeta Esra Soru menyerang Edis kan itu. Orang-orang ya itulah penghujat-penghujat dibela ya beginilah ya kan. Senjata makan tuan, artinya ya itulah ibarat rayap itu Edis dan kawan-kawannya itu ya, ibarat rayap itu menggerogoti kayu ya, menggerogoti kekristenan itu sendiri, yang pada akhirnya kekristenan itu akan ambruk dengan sendirinya oleh karena perbuatan mereka itu. Baik kaum muslimin, demikian videonya. Ya, sore hari ini saya akan kembali membahas mengenai kesesatan daripada Edis. Sebetulnya saya pribadi, saudara, ingin menahan diri untuk tidak membahas Edis dulu, karena kemarin saya dapat pesan suara dari Pak Esra Soru, di mana Pak Esra Soru berkata dia ditelepon oleh 2 orang pendeta dari Amerika ya, yang mengaku sebagai pendeta dari Edis dan Sofiatul ya. Salah satu video Edis yang mengatakan Yesus bukan Tuhan. Nah, bagi saya ini sangat-sangat serius sekali ya. Edis berkata Yesus bukan Tuhan. Lalu saya lihat lagi di video-video yang ada di HP saya, entah dari WA siapa yang kirim, saya temukan satu video di mana Edis berkata Yesus punya Tuhan. Jadi Edis ini berkata Yesus bukan Tuhan dan Yesus punya Tuhan. Nah, maka saya pikir saya harus bahas ini. Nah, sebelum saya melanjutkan, saya perlu membuat satu disclaimer ya. Kalau mengenai Sofiatul, saya sih sebetulnya pandangannya secara keseluruhan saya tidak sering mendengar, dan ya boleh dibilang jarang mendengar Sofiatul ya. Tapi di setiap video yang pas saya dengar itu, walaupun jarang, saya anggap dia mempunyai pengetahuan ya. Dia mempunyai pengetahuan dan dia juga mengajarkan tentang Trinitas, walaupun menurut saya ada
pertanyaan-pertanyaan tertentu yang harus ditanyakan, tapi masih menurut saya masih bisa diterima, ya, masih bisa diterima, sehingga menurut saya sih sebetulnya dengan Sofiatul ini tidak ada problem serius ya yang harus saya kritisi ya, seperti itu sejauh yang saya tahu ya, kecuali kalau saudara tahu mungkin ada ajaran sesat apa ya yang diajarkan Sofiatul ya, tapi sejauh yang saya dengar saya tidak mendapati itu, maka saya tidak pernah mengkritisi ya, saya anggap itu baik-baik saja ya. Cuma A few moments later. jadi saya iseng-iseng mendengar, wah saya tahu ternyata songong sekali itu Sofiatul, saudara. Wah, dia merendah-rendahkan Pak Budi Asali, saudara. Saya terus terang ada perbedaan dengan Pak Budi Asali, bukan dalam hal yang substansial ya, dalam hal-hal yang detail-detail itu ada banyak perbedaan antara saya dan Pak Budi Asali, termasuk kebijakan pelayanan ada banyak perbedaan. Kalau kami mau perdebatkan itu, terlalu banyak bahan untuk memperdebatkan itu. Tapi saya tidak pernah merendahkan Pak Budi Asali. Ya, dan saya pikir Pak Budi Asali pun, kalau bukan konteksnya dalam, kami pernah berdebat keras dulu ya, tapi kalau bukan konteksnya dalam perdebatan apapun, kalau saya ngomong, saya kasih masukan pun, Pak Budi Asali terima itu. Kami sering kontak-kontak, dan saya sering kasih masukan ya, dan Pak Budi Asali juga sering, memberi masukan-masukan kepada saya. Ya, tidak ada saya menghina Pak Budi Asali atau Pak Budi Asali menghina saya. Ya, tapi Sofiatul ini begitu songong ya, itu menghina orang yang sudah sangat-sangat sepuh sekali, yang pendidikan teologinya itu sangat-sangat mumpuni dibanding dengan Sofiatul. Nggak tahu pendidikan teologinya ambil dari mana, paling itu lulusan Facebook itu atau lulusan YouTube atau ya otodidak. Tapi otodidak tanpa pembimbing yang tepat itu sangat-sangat berbahaya. Saya baru dengar dari Pak Deki tadi bahwa Sofiatul mengatakannya, tapi Pak Deki masih cari-cari videonya. Sofiatul pernah mengajarkan bahwa kemanusiaan Yesus itu ada secara kekal. Nah, ini ajaran sesat luar biasa. Ini ajaran yang diajarkan Anabaptis pada era reformasi, bahwa kemanusiaan Yesus itu ada secara kekal lalu dititipkan di rahim Maria. Ini ajaran sesat luar biasa yang melawan hasil-hasil konsili, terutama konsili Kalsedon. Ini ajaran sesat ini. Tapi Pak Deki bilang masih cari-cari videonya. Ya, tapi kalau tidak benar ya berarti ya Sofiatul tidak pernah mengatakan itu ya. Tapi Pak Deki bilang kayaknya ada dan saya cari. Ya, dan nanti kalau ketemu saya juga akan bahas itu ya. Ya, kalau betul Sofiatul ngomong begitu, ini ajaran sesat luar biasa. Baik, saya akan putar videonya sekarang ini. Ya, kita mulai dari menit keberapa ya? Dari detik ke-38 ya. Sama segala sesuatu. Nah, apakah sama yang dimaksud dengan Pak Budi Asali ketika dikatakan Allah udah merencanakan itu? Bagaimana mungkin Allah Bapa itu merencanakan sesuatu untuk melawan dirinya sendiri? Bagaimana mungkin Allah Bapa ini merencanakan sesuatu yang dalangnya itu dia sendiri untuk melawan dia sendiri? Bukankah itu bertentangan dengan logika kita? Kamu tuh justru tidak mengerti Injil ya. Injil itu kan memang Allah itu begitu mencintai manusia sampai dia mengorbankan anaknya untuk Kamu yang nggak ngerti Injil dan disalibkan dan sebagainya. Nah, lihat ya, Pak Budi Asali masih ngomong, dia bilang kamu yang nggak ngerti Injil. Ini kan kurang ajar sekali. Maka gini Sofiatul, kamu mau tantang saya debat, mau tantang Pak Esra atau Pak Deki debat, mau tantang ini dan Pak Buas sudah debat di sini ya. Dengan model mak-mak di pasar kayak gitu, kamu saya ketawain aja. Kamu lebih baik pergi ke pasar sana debat sama mak-mak di sana. Cocok itu kamu itu. Yang namanya perdebatan formal itu dengarkan secara utuh pandangan orang. Setelah itu nanti ada waktu kamu untuk kamu berbicara. Saya jadi semakin yakin sekarang. Mengapa model-model kalian seperti Edi, seperti kamu itu, seperti model-model kalian itu tidak pernah terlibat dalam perdebatan formal seperti yang saya, Pak Budi Asali, Pak Esra ikuti. Pakai moderator, ketemu di satu tempat, ada waktunya bicara masing-masing. Karena kalian sudah terbiasa seperti orang bicara di pasar itu, nggak ada aturan, nggak ada nggak ada rule-nya ya, nggak ada aturannya ya.
Ya seperti itulah kalian itu. Pak Budi Asali masih ngomong, you sudah potong-potong itu. Lalu mau tantang kita debat. Kamu ilmu berdebat saja engkau tidak paham. Ilmu berdebat saja kamu tidak paham. Mau tantang kita debat. Memalukan sekali kamu Sofiatul. Malu Sofiatul ya. Malu. Ya kamu lari ke Amerika kenapa? Kamu sama aja dan Edit. Pengecut juga kamu itu. Ya. Pak Budi Asali itu. Tahun lalu debat di Surabaya. Diamu-amu dia. Ada videonya itu. Ya. Dimarahi di situ. Pak Budi Asali tenang gitu. Coba kalian berani ndak? Edis atau Sofiatul, kalian berani ndak? Heran, banyak orang bilang kalian pemberani ya. Lari pengecut di Amerika, lalu bebas-bebas menghujat-hujat, menghina-hina di situ. Siapa yang mau tangkap kalian di situ? Resiko apa yang kalian pikul di situ? Hanya orang-orang bodoh itu yang menganggap kalian itu pemberani. Itu pengecut kalian itu. Lihat enggak Pak Budi Asali? Dulu ada satu video yang saya ngamuk-ngamuk itu ketika saya debat dengan Ustadz Masyud. Orang yang enggak paham konteksnya, enggak paham situasi di dalam itu, mereka ngamuk-ngamuk tok karena Muriwali enggak punya jawaban begitu. Kalian enggak tahu di situ saya diteriakin. Saya buka Alkitab diganggu. Diteriakin di dalam. Ada yang teriak Allahu Akbar dan lain sebagainya. Kalian coba kalau berani ikut debat seperti itu. Langsung dengan hadapan dengan orang gitu. Seperti saya debat dengan Egy Sujana di Jakarta. Dan dia mengancam teman debat saya Pak Moses. Dia mengatakan, kamu pun saya bisa bunuh. Kalau kalian berani coba pulang dari Amerika. Tapi kalian kalau pulang dari Amerika habis kalian. Karena sudah menghujat, sudah menyerang-nyerang dengan ini. Dengan dengan omong kosong kalian itu. Dan strawman. Ya, coba ikut seperti kami. Kalau tidak terkencing-kencing kalian itu. Itu sebabnya saya tidak mendukung Rudy Yohanes ya, dan saya banyak perbedaan dari Rudy Yohanes, dan saya sudah mengatakan saya tidak bahas Rudy Yohanes. Pokoknya dua Rudy saya tidak peduli lagi ya. Rudy Yohanes dengan Rudy Pan ya. Saya tidak akan bahas mereka lagi. Ya, tapi saya sedikit mendengar apa yang dikatakan Rudy Yohanes. Maksudnya saya tidak bahas, maksudnya apapun argumentasi mereka, saya tidak akan menanggapi. Itu maksud saya ya. Itu maksud saya. Misalnya mereka mau mengajar apa, saya tidak akan menanggapi. Kecuali pengajaran mereka membuat kekristenan di Indonesia ini goncang luar biasa. Barulah saya menanggapi mereka. Tapi kalau kondisinya seperti sekarang, saya sudah berketetapan tidak menanggapi Rudy Yohanes, juga tidak menanggapi Rudy Pan layar teologi. Nah, Rudy Yohanes bilang apa kepada Edis? Aku ini sudah dari tahun 2007 atau 2008 debat secara langsung, bahkan diancam mau di situ katanya. Ya. Iya, diancam di situ, mau dianiaya di situ di tempat debat itu. Nah, Edis pernah enggak punya pengalaman seperti itu? Omong kosong kalian itu, pengecut itu. Jadi model Sofiatul ini kan model mak-mak di pasar itu. Pak Budi Asali masih ngomong dia sudah ngoceh sendiri ya. Kasihan sekali ya. Kita dengar lagi sedikit ya. Tanpa itu kita semua masuk neraka. Saya kasih tahu Bapak, ya. Saya kasih tahu Bapak. Ini bahasa debat enggak? Saya kasih tahu Bapak. Kalau saya Pak Budi Asali, ya Pak Budi Asali biasanya keras juga ya. Tidak tahu di sini kok sabar sekali Pak Budi Asali ini ya. Kalau saya langsung potong tadi, dia kurang ajar sekali. Saya kasih tahu. Saya bilang, kamu tidak perlu kasih tahu saya. Berikan saja argumentasimu, kamu tidak usah kasih tahu saya. Saya punya argumentasi sendiri kan. Jadi kan konyol sekali Sofiatul ini ya. Konyol sekali ya. Saya kasih tahu kamu. Tidak perlu kamu kasih tahu Pak Budi Asali. Kasih tahu saja poinmu apa. Nanti Pak Budi Asali akan bantahkan begitu. Jadi bagaimana berdebat saja mereka tidak paham. Bagaimana mungkin menantang kami berdebat. Kan kasihan sekali. Kita lanjut. Kehendak Allah Bapak itu bukan menyalibkan Yesus. Kehendak Allah Bapak baca Kejadian 1 sebentar. Saya lebih tahu dari Bapak. Makanya saya tantang Anda sekaligus. Saya lebih tahu dari Bapak katanya. Ini apa? Ini Sofiatul. Ini debat model apa ini? Saya lebih tahu dari Bapak. Ini bukan debat, ini pertengkaran mak-mak di pasar itu kamu itu. Itu pertengkaran mak-mak di pasar itu. Yaitu saya kasih link. Ya, saya tidak
melayani debat, kalau bukan debat formal ya, tapi kalau kamu mau masuk sekarang, mau ribut-ribut seperti mama di pasar di sini, enggak apa-apa, masuk di sini, kamu ribut-ribut seperti mama di pasar, biar saya ketawain kamu. Ya, supaya saya tahu cara debat kamu seperti apa. Itu, di Amerika sekarang jam berapa ya? Baru jam 10 pagi ya. Jam 10 atau sekitar jam 11 ya, sekitar itulah ya. Saya tidak tahu perbedaan waktu di Amerika itu berapa ya. Tapi yang jelas ada beda 12 jam antara Amerika dan Indonesia. Nah, kalau Sofiatul dengar sekarang, kamu masuk, itu saya kasih link. Ya, saya kasih link ya. Ya, saya kasih link. Itu masuk. Saya nggak akan debat sama kamu. Karena apa? Saya tidak mau debat seperti pertengkaran emak-emak di pasar. Saya mau debat yang bermartabat. Kita ketemu di satu ruangan Zoom atau StreamYard. Ada moderator, ada saya dan kamu. Bertiga saja. Tidak boleh orang lain nanti ngeriwui, ngerecoki di situ. Nggak perlu. Ya. Nah, kalau kamu masuk sekarang ini, saya kasih. Edis juga kalau mau masuk silakan. Kalian ngoceh di sini. Ya, seperti mak-mak di pasar, nanti saya ketawain kalian. Ya. Nah, itu saya kasih link itu. Jadi, kamu cara berdebat saja nggak ngerti, mau tantang kita debat ya. Ya, kita lanjut ya. Saya bukan hanya menantang Anda, Pak. Sekaligus 3 sama muridmu. Bersama dengan Esra Soru, MYM, dan juga bersama dengan Deki Ngandas. Bukan hanya Bapak yang saya tantang. Iya, dengar ya, dia bilang, bukan hanya Bapak yang saya tantang, tapi saya tantang bersama 3 muridmu. Ini pernyataan yang luar biasa ya. Inilah orang tidak pernah riset. Saya tidak pernah menjadi murid Budi Asali. Sofiatul, kamu dengar. Saya tidak pernah berguru kepada pendeta Budi Asali. Kalau Pak Esra Soru, iya. Pak Esra Soru menganggap Pak Budi Asali sebagai gurunya. Betul. Tapi kalau saya tidak pernah berguru sama Pak Budi Asali. Pak Budi Asali bukan murid saya. Maka kamu riset dulu baru ngomong. Yang kayak gini-gini saja kamu gagal total. Yang kayak gini-gini saja kamu asal mangap. Bagaimana kamu bisa memperdebatkan poin-poin yang ngaco semua itu di hadapan kami-kami ini. Yang sungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Sungguh-sungguh belajar teologi. Kamu coba buktikan. Di mana saya menjadi murid Budi Asali. Sofiatul. Ya. Kamu masuk sekarang Sofiatul. Coba kamu buktikan sekarang. Saya di mana pernah jadi murid Budi Asali. Coba tunjukkan, buktikan. Saya tidak pernah jadi murid Budi Asali. Ya, tidak pernah. Justru saya dan Pak Budi Asali boleh dianggap satu perguruan. Kami sama-sama murid. Pak Budi Asali murid, saya murid. Murid dari siapa? Murid dari Pendeta Hananiel. Pendeta Hananiel pendiri STT Salem di Malang ini. Dia adalah seorang Calvinis keras. Dan saya pikir banyak ajaran Pendeta Hananiel yang mempengaruhi Pak Budi Asali. Tapi terhadap saya, tidak terlalu banyak pengajaran Pak Hananiel yang mempengaruhi saya. Karena saya hanya 1 tahun ikut kelasnya, kelas dogmatika dari Pendeta Hananiel. Dan setelah itu saya lebih banyak membaca buku Louis Berkhof. Dan dogmatika atau teologi sistematika saya lebih banyak dipengaruhi oleh Louis Berkhof dan Herman Bavinck. Dan ada juga perbedaan-perbedaan dan Pak Hananiel di kelas. Ya, termasuk daripada natur manusia, kami ada perbedaan dan saya pernah berdebat dengan Pak Hananiel. Tapi walaupun demikian, saya pernah berguru selama 1 tahun secara formal di STT Salem di bawah didikan Pendeta Hananiel yang juga adalah guru Pak Budi Asali. Tapi saya tidak pernah berguru pada Budi Asali. Jadi ini aja kamu sudah omong kosong besar itu. Sudah kamu omong kosong besar itu. Nah, Pak Deki setahu saya tidak pernah juga berguru pada Pak Budi Asali. Pak Deki Ngandas itu nggak pernah berguru pada Pak Budi Asali. Jadi omong kosong macam apa yang kamu ucapkan itu, Sofiatul? Kalau yang kayak gini-gini aja kamu omong kosong, di banyak hal pasti kamu omong kosong dan tidak bisa dipercaya. Ya. Nah, kita lanjut sedikit ya. Bersama dengan 3 muridmu sekaligus ini. Ya terserah, mau lawan aku saja. Saya kasih Anda tahu, sebentar Pak. Kasih saya waktu untuk menjawab Anda Pak, Doktor Master of Theology. Iya. Lihat aja, Pak Budi masih baru ngomong 1 kata. Dia sudah ambil-ambil. Ini dia mau debat macam apa itu ya? Kalau betul-betul kita debat pakai skor, dan pelanggaran-pelanggaran memotong-motong percakapan orang itu dianggap sebagai pelanggaran dan harus memotong skor, memotong nilai, maka dia kalah telak ini Sofiatul. Belum masalah
argumentasinya itu rasional atau tidak, bisa dipertahankan atau tidak, belum masalah itu. Baru dalam hal cara berdebat saja, memotong-motong perkataan orang, itu sudah gagal total dia itu. Sudah kalah total itu. Ya, gitu menantang-nantang kita. Ya, tapi tidak apa-apa kamu masuk sekarang Sofiatul. Sofiatul, ayo masuk sekarang. Saya mau dengar kamu mengoceh seperti mak-mak di pasar itu. Silakan masuk. Itu ada linknya sudah saya kasih, sudah saya pin juga. Ya, Sofiatul ya, silakan masuk. Baru jam 9 di Amerika, ya. Kita dengarkan. Philosophical, ya. Kehendak Bapa itu tidak pernah menyalibkan Tuhan Yesus. Kehendak Allah Bapa itu apa? Baca Kejadian 1 ayat 26. Supaya Demikian tadi kamu Simin ya. Yang dimana Sofiatul dan Edis ya, para penghujat-penghujat itu sebenarnya dia anjing liar ya, yang dimana anjing liar ini ditangkap lalu hendak dijinakkan ya, namanya sudah rabies ya, anjing liar yang rabies mana bisa dijinakkan, yang pada akhirnya menggigit tuannya sendiri ya. Pendeta-pendeta ini kan memelihara mereka ya kan, mendonasi kepada mereka ya, supaya mereka dapat makan, supaya mereka ini dapat perlindungan, tidak kehujanan, tidak kepanasan. Tapi toh pada akhirnya namanya anjing rabies ya, penghujat ya, penista ya, tetap saja tuannya sendiri pun tidak peduli, pasti akan ditelannya juga, digigitnya juga kan gitu. Sebagaimana pendeta Esra Soru membela Edis itu luar biasa, katanya orang hebat lah, katanya Bugono banyak jejak digital Edis itu tidak punya keilmuan, hanya itu saja ya, menyerang blunder gitu, mengaku khatam Quran ya kan, berkali-kali, katanya 3 tahun lah, katanya 4 tahun, katanya 14 tahun, katanya 11 tahun. Mana yang benar? Orang-orang seperti Edis dipercaya. Inilah Kristen-Kristen yang tidak punya akal sehat sehingga menelan mentah-mentah dari apa yang disampaikan oleh para penghujat-penghujat itu ya. Pendeta-pendeta itu percaya padahal mereka tidak ada keilmuannya. Orang saya yang sudah menghadapi, saya kenal mereka ini sudah berpuluh-puluh tahun, debat dengan mereka ini kenyang gitu ya. Nah, akhirnya pendeta Esra Soru pun digigitnya gitu ya. Nah, tidak lama lagi nanti Edis pasti akan menggigit pendeta Mel Atok. Kenapa? Ya namanya anjing rabies ini pasti akan akan membabi buta, tidak peduli itu tuannya pun tetap digigitnya kan gitu ya. Pendeta Mel Atok ini kan mentornya itu. Nah, terus bagaimana pendeta MYM yang kemarin memuji-muji, siang memuji-muji Sofiatul, malamnya mendengar nonton video di YouTube, tahu siapa Sofiatul yang sesungguhnya, gantian balik menyerang. Malah justru senior itu pendeta-pendeta ini kan pendeta besarnya seperti pendeta MYM, pendeta Mel Atok, terus pendeta Budi Asali, terus Deki Ngadas, itu kan pendeta-pendeta besar ya, orang-orang yang punya kedudukan di kekristenan itu, punya otoritas itu, tapi dikacangi oleh para penghujat, yang dimana penghujat-penghujat itu alah tak tahu apa-apa, Kristen dibuat pora-poranda. Makanya mereka ini kan ibarat rayap. Kristen ini ibarat kayu yang kayu yang rapuh ya, nampak cantik di luar tapi di dalamnya kropos ya, karena dimakan rayap ya. Kristen ini nampaknya baik bagi orang yang tidak tahu, bagi yang tahu ya Kristen ini bukan apa-apa, di dalamnya sudah hancur-hancuran. Makanya tidak akan lama lagi Kristen ini pasti gulung tikar dari muka bumi, itu sudah jelas itu ya, karena ditengok dari sekarang saja berpolemik mereka ya, padahal hanya 1 ayat 2 ayat mereka polemikkan sampai berbulan-bulan tidak kunjung usai. Bahkan konsep ketuhanan itu sudah 2000 tahun lebih mereka tidak clear juga ya. Masalah perihal ketuhanan Yesus itu, ada yang mengatakan Yesus Tuhan, ada yang mengatakan bukan, hingga detik ini itu pun menjadi polemik dan menjadi hal yang paling paling menyakitkan bagi kekristenan itu, dan lucu gitu ya. Nah, namun orang-orang Kristen pun tidak menyadari itu ya. Ibarat penghujat-penghujat itu ya,
bukan akan membawa orang Islam atau agama lain, orang beragama lain itu cinta pada Kristen, itu tidak, ya, tidak akan membuahkan apa-apa, tidak akan membuahkan eh, melahirkan jiwa-jiwa, ya, tidak akan dapat menangkap jiwa-jiwa. Orang beragama lain tidak akan pernah masuk Kristen, ya, dengan perilaku-perilaku para penghujat-penghujat itu tidak akan berbuih-buih pun mereka sampai lari ke Amerika sekalipun, ke lubang semut sekalipun, ya, tidaklah mungkin, ya, akan menjadikan Kristen itu besar, melainkan dari apa yang mereka buat akan menjadi sebaliknya. Kristen akan hancur dengan sendirinya oleh karena perbuatan dan lisan orang-orang bodoh dari Kristen. Itu akan jelas, ya. Bahkan tidak jarang, ya, ketika pendebat-pendebat Kristen blunder dalam argumentasinya, ya, akan dianggap oleh orang-orang Kristen yang menyimaknya ketika berdebat, maka dia akan dianggap bahasanya Kristen tidak mampu menjawab dari segala sesuatu apa yang menjadikan jalan bagi orang Kristen itu sendiri, yang pada akhirnya orang-orang Kristen itu meninggalkan kekristenan dan masuk ke agama lain. Nah, itu sudah menjadi bukti nyata, hari-hari kita nampak di TikTok, di media-media sosial, ya, di luar negeri maupun di Indonesia. Alah, ini menjadi sebuah bukti nyata bahwa Kristen itu rapuh, ya, nampak kuat dari luar. Nah, dari luar ibarat kayu yang rapuh, ya, nampak kuat dari luar, nampak mulus dari luar, tapi di dalamnya keropos, ya, yang tidak akan lama lagi pasti akan tumbang dengan sendirinya karena perbuatan mereka sendiri. Tidak ditebang oleh agama lain, ya, tidak diperangi oleh agama lain. Dari pihak mereka sendiri, internal mereka sendirilah yang menumbangkan kekristenan itu sendiri. Ibarat rayap yang memakan kayu itu tadi, nampak mulus dari luar tapi di dalamnya keropos, hancur-hancuran yang tidak akan mempunyai ketahanan untuk tegak berdiri, pasti tumbang pada akhirnya. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Ridwan Dusani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي